Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea, dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pernyataan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pernah mendengarkan lagu dari Ebit G. Ade yang berjudul "Kalian Dengarkan Keluhanku". Bunyi syair lagu itu demikian, "Dari pintu ke pintu, ku coba tawarkan nama, demi terhenti tangis anakku dan keluh ibunya. Tetapi nampaknya semua mata memandangku curiga, seperti hendak telanjangi dan kuliti jiwaku. Apakah buku diri ini harus selalu hitam kelam? Apakah dalam sejarah orang harus jadi pahlawan, sedang Tuhan di atas sana tak pernah menghukum dengan sinar matanya yang lebih tajam dari matahari? Kemanakah sirnanya nurani embun pagi, yang biasanya ramah, kini membakar hati? Apakah bila terlanjur salah akan tetap dianggap salah? Tak ada waktu lagi benahi diri, tak ada tempat lagi untuk kembali dari keterasingan ke bumi beradab, ternyata lebih menyakitkan dari derita panjang. Tuhan, tolonglah batin ini agar tak gelap mata, dan sampaikanlah rasa inginku kembali bersatu." Syair lagu ini menunjukkan kepada kita beberapa hal ini. Yang pertama, penghakiman manusia seolah-olah berlaku seumur hidup. Yang kedua, sesama manusia seakan-akan tidak memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang memiliki masa lalu kelam. Yang ketiga, ada kebijaksanaan yang ditemukan dalam syair lagu ini, yaitu justru orang yang disingkirkan, yang mempunyai masa lalu kelam itu berdoa agar dia tidak ikut-ikutan berbuat jahat, tidak gelap mata, dan tidak mendendam pada mereka yang sudah menyingkirkannya. Saudara-saudari yang terkasih, fenomena menyingkirkan mereka yang dianggap memiliki masa lalu kelam ini seakan-akan membenarkan pepatah kuno yang mengatakan, "Sekali lancung ke ujian,
seumur hidup tak dipercaya orang. Di satu sisi kita merasa kita akan terpengaruh jika kita bergaul dengan mereka yang memiliki masa lalu kelam. Tetapi di sisi lain kita melihat sikap Tuhan yang terbuka kepada siapa saja, bahkan terhadap mereka yang dicap sesat, berdosa, dan sebagainya. Di dalam Injil kali ini, kita melihat bahwa Yesus berjalan melewati jalan utama seusai mengajar orang banyak. Dia berjalan melewati pos pemungutan cukai yang dikepalai oleh Matius atau Lewi, anak Alfeus. Lewi atau Matius, untuk selanjutnya disebut Matius saja, adalah seorang kepala pemungut cukai di distrik Kapernaum. Kita bisa bandingkan dengan Sakeus yang juga seorang kepala pemungut cukai di distrik Yeriko. Matius sebagai seorang pemungut cukai tentu amat sangat dibenci oleh masyarakat kala itu. Mengapa? Mari kita lihat sistem penarikan cukai yang dilakukan saat itu. Pemerintah Roma memberlakukan penarikan pajak bagi daerah-daerah taklukannya. Pemerintah Roma menswastakan penarikan pajak ini. Artinya, pemerintah Roma tidak menentukan standarisasi berapa pajak yang harus dibayarkan warga. Oleh sebab itu, para pemungut cukai ini bebas menentukan bea cukainya. Pemerintah Roma sengaja memilih orang-orang pribumi dengan asumsinya adalah orang-orang pribumi lebih tahu siapa-siapa saja yang mesti bayar pajak dan lebih tahu adat kebiasaan di masyarakat. Nah, di setiap distrik ada satu kepala pemungut cukai yang bertugas di sana. Kepala pemungut cukai ini boleh mempekerjakan anak-anak buah untuk mempermudah tugasnya. Para anak buah ini memungut cukai dari warga, lalu sebagian diambil mereka sendiri dan sisanya diserahkan ke kepala pemungut cukai. Sebelum diserahkan ke raja wilayah, uang itu juga diambil sebagian, lalu sampailah di tangan raja wilayah. Dan tentu saja diambil juga sebagian dan akhirnya sampai di tangan pemerintah Roma. Bisa kita bayangkan berapa banyak pajak yang ditarik dari warga jika di setiap aras jabatan uang itu dinikmati oleh penguasa. Hal inilah yang memicu kebencian dari masyarakat. Para pemungut cukai menarik biaya yang besar dan cenderung memeras. Selain itu, mereka juga bekerja menarik pajak walaupun hari Sabat. Mungkin Matius dan kawan-kawan merasa amat biasa dicemooh, tidak dianggap, dan dikucilkan dari masyarakat Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, lalu Yesus melihat Matius dan mengajak dia, katanya, "Ikutlah aku." Kata yang dipakai di sini bukan hanya sekedar mengajak secara harafiah, yaitu mengajak berjalan, tetapi ajakan untuk menjadi pengikut Yesus. Aklouteo, bahasa Yunaninya. Ajakan ini langsung direspon oleh Matius dengan beranjak dari posnya, dan dia segera menuju ke rumahnya dan mengajak anak-anak buahnya untuk makan bersama dengan Yesus. Hal ini digugat oleh orang Farisi. Mengapa? Karena perjamuan makan bersama menandakan persahabatan. Mereka tidak bisa menerima jika Yesus bersahabat dengan pemungut cukai yang selalu disandingkan dengan perempuan sundal dan para pendosa. Maka mereka bertanya kepada murid-murid Yesus, mengapa guru mereka mau makan bersama dengan para pemungut cukai? Yesus mendengar protes itu dan dengan bijak menjawab bahwa bukan orang sehat yang butuh tabib,
tetapi orang sakit. Dia datang untuk mencari orang berdosa, bukan orang benar. Ungkapan ini hendak menekankan misi kedatangannya di dunia. Yesus datang untuk melakukan pembenaran bagi manusia dan menyembuhkan mereka serta memulihkan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, sikap yang ditunjukkan oleh Yesus adalah sikap seseorang yang membuka pintu rekonsiliasi dan rehabilitasi. Yesus menawarkan rekonsiliasi pada Matius sehingga Matius dapat memulihkan relasinya dengan sesama dan Tuhan. Selain itu, Yesus juga membuka pintu rehabilitasi sehingga Matius menyadari kesalahannya dan bertobat. Sikap Yesus bukan menolak mereka yang dikucilkan masyarakat, bukan ikut-ikutan menyingkirkan mereka, tetapi sikap Yesus mematahkan pepatah yang mengatakan, sekali lancung ke ujian, seumur hidup tak dipercaya orang. Sikap Yesus justru mencerminkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, orang-orang yang dikucilkan atau disingkirkan itu ada banyak. Entah mereka yang residivis atau ex-narapidana, mantan pelacur, dan sebagainya. Mereka ini membutuhkan tawaran persahabatan dari kita, bukan penghakiman atau pengucilan. Adakah kita, Anda dan saya, mau membuka hati bagi mereka, membuka diri bagi mereka, dan menawarkan persahabatan seperti yang Yesus teladankan? Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat, Yesus Putramu telah Kau urapi untuk menyampaikan sabda penuh cinta kasih kepada umat manusia. Semoga kami dapat memenuhi sabdanya agar dapat menemukan keselamatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.